Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau review desain ke 45, kebetulan desain praktis yang ke 45, dan aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bikin channel aku sampai hari ini, sampai video ke 45 aku, dan terima kasih buat teman-teman yang udah request desain-desain untuk desain ke 45 aku bikin kayak Scandinavian style, dan dia itu dapet tapi tetap ada kayak unsur Japan style, jadi yang simple, nice, dan sebagainya dari Japan style yang aku kasih dia kayak kotak-kotak kayak gini, tipe Scandinavian. Pengen dia itu tetap kena sama nature-nya, jadi aku utamakan dia itu deket punya taman kanan kiri samping itu. Nah ini untuk bagian ruang tamunya, kita punya ruang tamu yang sampingnya itu punya kayak taman kecil. Nah ini kita masuk ke area yang lebih private, ini dibatasi sama kayak lorong kecil yang dia sebelahan sama taman gitu, taman kecil. Nah jadi ini sebenarnya kayak aku bikinnya konsepnya juga kayak grow house atau rumah tumbuh. Jadi bagian depannya itu kalau misalkan kalian mau nggak bangun itu juga nggak apa-apa, jadi bangunnya dari area sebelah sini, karena kan area sebelah sini tuh ada kamar mandi, area servis utama gitu ya. Jadi kayak yang bagian depan kalau misalkan nggak butuh ruang tamu, bisa ruang tamunya di sini dulu sementara. Jadi bisa bangunan yang belakang ini dulu yang dibangun, baru yang depan gitu. Nah karena kan itu ada kayak misah, ada lorong pisahan gitu. Nah ini untuk kamar mandinya. Nah ini untuk kalau kita lihat dari area ruang makannya itu sendiri. Nah untuk area ruang makannya itu cukup luas, ini juga bisa dijadikan ruang buat keluarga ya. Nah untuk ruang makannya sebenarnya aku kasih kayak di luar gitu, kayak ruangan santai gitu, itu juga bisa difungsiin jadi ruang makan. Dan di belakang ini juga ada tempat buat naruh, buat jemurin juga, sama buat nyuci. Nah untuk naik ke lantai selanjutnya aku pakai fungsiin tangga yang lingkar gitu, tapi dia tetap estetis, jadi aku pilih tangga yang kayak gini. Ini kan dia jadi kayak hemat space gitu kalau kita pakai tangga melingkar. Tapi tangga melingkar itu kan ada banyak tipenya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita pilih tangga melingkar, kalau untuk tangga utama kita harus pilih yang bagus gitu, jangan buat yang kayak buat di jemuran gitu. Nah ini salah satunya. Nah ini untuk langsung kita keluar lantai 2 itu aku punya kayak jendela gede gini. Nah sebenarnya aku tadinya desainnya ini buat kayak di gunung gitu, jadi belakangnya kayak lereng gitu, jadi bisa lihat pemandangan yang eksotis. Nah ini dia, kita masuk ke area lantai 2. Nah di area lantai 2 nya simple, di situ ada balkon kecil sama ada balkon kecil gitu, bisa buat keluar, tapi dari samping jadi kayak nggak kelihatan gitu kalau ada balkonnya, padahal ini ada balkon sama taman kecilnya gitu di lantai 2. Nah kayak selipan gitu. Nah ini juga bikin adem banget kalau kita punya lorong kayak gini, jadi kan anginnya tuh masuk lewat lorong sini ya. Nah ini ada, nah ini difungsikan lorong ini buat kayak buat main piano gitu. Nah ini dia, kita masuk ke area selanjutnya. Nah sebelum ke area selanjutnya kita punya kayak kamar mandi yang ada bathtubnya. Jadi ini ada di lantai 2 yang biasa, karena kan aktivitas lantai 2 itu lebih banyak. Nah di sini ada kamar, kebetulan ini kamar anaknya aku jadiin satu, jadi 3 orang anak dijadiin kamar satu kamar gitu, jadi kelihatannya lebih luas. Ya kalau misalkan kita punya anak kembar 3 itu bisa pakai desain kayak gini. Jadi ini ada 2 di bawah, nah di atas itu pakai mezanin. Jadi kalau misalkan yang cewek itu yang pakai mezanin gitu. Nah ini dia ada 2-nya.
mezanin buat kamar anaknya. Nah, seperti ini kan, kita kalau dilihat dari luar tuh kayak tinggi banget ceilingnya. Nah, ini bisa dimanfaatin buat kamar gitu. Nah, ini aku paling suka di bagian dindingnya itu kita bisa pakai ornamen yang dia tuh lubang-lubang kayak gini buat nyatuin antara mezanin sama ruangan yang di luar ini, tapi dia tetap dikasih aksesoris gitu, jadi kayak ada lampu-lampu LED-nya itu di setiap bulatan-bulatannya. Nah gitu dia kamar anak untuk 3 orang, jadi satu kamar untuk 3 anak gitu. Ini juga bisa dibangun nanti ya, karena kan dia di depan gitu, jadi bangunannya kalau misalnya belum punya anak kita bisa bangun cuma dari area sini sampai atasnya doang gitu. Nah untuk kamar utamanya sendiri kebetulan aku bikin dia itu simple banget, itu ada di lantai atas lagi, jadi naik naik ke tangga puternya lagi. Kemudian tangga puternya itu aku nggak bikin dia di lantai lagi, jadi dia kelihatan wow aja sensasinya kalau naik tangga ini. Nah ini naik, kita langsung ke area ruang tamu. Ruang tamu ini bisa ngeliat ke bawah lagi sama ke jendela yang sama. Nah di sini ada ruang kerja itu, jadi bisa sambil cari inspirasi di ruang kerja ini. Ini ruang utamanya, kamar utamanya. Karena aku nggak pakai tutup gitu ya, karena aku bikin kayak suasana style gitu. Nah ini dia buat kamarnya, simple banget, aku kasih kayak pajangan gitu. Terus ini ada balkon kecilnya lagi buat kayak nongkrong-nongkrong, bisa buat kita lihat pemandangan, walaupun pemandangan taman yang kecil itu, walaupun emang kecil sih. Nah gitu deh desain dari interior rumah ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi lewat desain-desain kali ini, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini dan aku terus berkembang dalam membuat desain-desain yang lain yang bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mampir dan nonton video.